Spider-Man No Way Home menjadi film kembalinya Tobey Maguire memerankan Peter Parker alias Spider-Man setelah terakhir kalinya pada tahun 2007 yang lalu. Salah satu faktor kenapa Spider-Man No Way Home bisa sukses adalah faktor nostalgianya, dan tentu saja salah satunya adalah kehadiran Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Para pecinta Spider-Man era 2000-an tentunya sangat menyukai Peter Parker versi Tobey ini, yang sudah menemani masa kecil mereka melalui film trilogi yang digarap oleh sutradara Sam Raimi dari tahun 2002 sampai 2007. Dengan ceritanya yang dramatis dan memorable, trilogi Sam Raimi tersebut sudah berkali-kali ditayangkan di stasiun TV Indonesia. Mungkin jumlahnya puluhan kali. Seperti yang diketahui, kalau Spider-Man pertama saat dirilis pada tahun 2002 disambut dengan sangat meriah, dan nama superhero yang satu ini semakin terkenal di Indonesia. Saat itu, di Indonesia penyebarannya melalui video CD yang ada di rentalan. Kemudian, pada tahun 2004 dirilislah sequelnya yang juga sangat fenomenal dan hingga kini sering dianggap sebagai film Spider-Man terbaik sepanjang masa. Kemudian, pada Spider-Man 3 yang dirilis pada tahun 2007, ekspektasi fans saat itu semakin meninggi, apalagi dengan kehadiran Venom yang merupakan villain Spider-Man yang paling terkenal. Namun, meskipun Spider-Man 3 ini mampu memecahkan rekor box office dan menjadi film terlaris ketiga di tahun 2007, film tersebut gagal memuaskan kritikus dan juga fans karena ceritanya yang dinilai kurang fokus dan terlalu banyak villain. Film Spider-Man 4 dalam rencana awalnya akan memunculkan karakter Black Cat alias Felicia Hardy. Kemudian, yang akan menjadi villainnya adalah Vulture alias Adrian Thomas dan juga Dr. Kurt Connor alias The Lizard. Namun, film tersebut akhirnya dibatalkan. Fans sebenarnya menantikan hadirnya Spider-Man 4, namun setelah 3 tahun berlalu, belum ada juga kabar perilisannya. Hingga akhirnya Sony Pictures mengkonfirmasi kalau Spider-Man 4 batal dirilis. Kenapa demikian? Pengunduran diri Sam Raimi. Sam Raimi selaku sutradara mengundurkan diri dari jabatannya karena beberapa alasan, termasuk tak bisa memenuhi tenggat waktu perilisan Spider-Man 4 yang harusnya dirilis pada musim panas 2011. Pengunduran diri Sam Raimi juga dipengaruhi oleh pihak studio yang menginginkan Spider-Man 4 diisi oleh banyak villain. Namun, Raimi menolak dan hanya ingin diisi oleh Vulture dan juga The Lizard saja, sesuai yang ada di naskah awal. Sam Raimi berkaca pada Spider-Man 3 yang terlalu banyak villain dan akhirnya ceritanya malah jadi berantakan. Seperti yang diketahui, kalau hasil Spider-Man 3 memang kurang diterima baik oleh para kritikus dan fans. Ternyata, hasil film tersebut tidak disukai oleh Sam Raimi sendiri. Menurut Sam Raimi, Venom tak seharusnya ada di Spider-Man 3, namun pihak studio bersikukuh memasukkannya. Hasilnya adalah Venom yang menjadi karakter yang terbuang sia-sia dalam film tersebut. Motivasinya juga kurang kuat, dan akting dari Topher Grace sebagai Venom alias Eddie Brock juga kurang greget. Setelah penayangan No Way Home yang sukses besar, fans banyak yang meminta kalau Tobey dan Andrew meneruskan perannya sebagai Spider-Man. Untuk Andrew sendiri, memang masih memungkinkan. Lantas bagaimana dengan Tobey Maguire? Meskipun permintaan fans banyak yang menginginkan Tobey untuk kembali menjadi Spider-Man, namun semuanya tergantung pihak Sony selaku studio. Mengingat usia Tobey Maguire kini memang sudah cukup tua untuk memerankan sosok Peter Parker. Tapi tunggu dulu, bukankah Robert Downey Jr. juga tua saat memerankan Iron Man dalam beberapa film MCU dan tidak ada masalah? Ya, sebenarnya mungkin bukan cuma faktor usia saja, melainkan apakah dengan kembalinya Tobey sebagai Spider-Man memungkinkan bagi Sony? Karena tentu saja mereka harus membagi jadwal rilis yang akan semakin padat. Ya, semuanya tergantung keputusan Sony dan tentunya mereka mempertimbangkan dari sisi bisnis. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah mungkin Spider-Man 4 versi Tobey Maguire akan dilanjutkan kembali atau tidak? Terima kasih sudah menonton video singkat ini. Jangan lupa subscribe apabila belum dan like kalau memang suka. Sampai jumpa di video berikutnya.